Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Bayur serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lula Amalia dengan nomor NIM 0205222146. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efektivitas ekstrak daun pegagan Centella asiatilae sebagai anti kontaminan dalam pertumbuhan kultur jaringan kentang Solamon tuberosum L. varietas Tejo MZ. Baik, kita langsung saja pada pendahuluan. Tanaman kentang atau Solamon tuberosum L merupakan tanaman hortikultura yang dapat dimanfaatkan umbinya sebagai bahan pangan. Kentang mengandung nutrisi karbohidrat yang tinggi sehingga dapat dijadikan alternatif pangan utama. Kentang varietas Tejo MZ adalah varietas kentang lokal yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara. Kentang varietas Tejo MZ sudah ditetapkan sebagai varietas sejak tahun 2014. Sumber kontaminasi pada kultur jaringan berasal dari eksplan, alat ruangan kultur, dan media kultur jaringan. Eksplan tanaman dapat menjadi sumber kontaminan karena berasal dari luar dan pada pohon induknya mengandung spora, bakteri, atau virus. Heriansyah dan Indrawanis 2020. Eksplan yang akan digunakan harus dibersihkan dari kotoran dan mikroorganisme yang terbawa. Kontaminasi yang bersumber dari eksplan tanaman dapat dicegah dengan cara eksplan disterilkan terlebih dahulu sebelum disubkulturkan menggunakan sterilan berupa disinfektan, bakterisida atau fungisida, dan sebagainya. Lalu ada bahan pembuatan. Pembuatan ekstrak daun pegagan dilakukan mengikuti metode yang dilakukan oleh Martiwian Wahyuni 2016. Dengan menyiapkan 1000 gram daun, kemudian dicuci bersih dengan air mengalir sebanyak 3 kali. Daun dikeringkan di bawah sinar matahari selama 5 hari hingga kering. Daun kering dihaluskan dan disaring dengan penyaring ukuran 20 mens. Serbuk daun sebanyak 50 gram dilarutkan dalam 50 ml Aquades, 500 ml Aquades, kemudian dimaserasi selama 24 jam, filtrat, disaring, dan disimpan. Lalu selanjutnya adalah sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan pembersihan ruangan menggunakan radiasi ultraviolet atau UV dan alkohol. Alat disterilkan pada autoclave pada 1210 Celcius selama 2 jam. Khusus untuk botol, dicuci terlebih dahulu sebelum disterilkan. LAF disterilkan dengan UV selama 1 jam dan disemprot dengan alkohol 70%. Waktu pertama kontaminasi. Waktu pertama muncul kontaminasi pada kultur jaringan biasanya sekitar 1 minggu setelah tanam. Ciri-ciri kontaminasi virus. Yang pertama adalah perubahan warna jaringan. Tanaman yang terkontaminasi virus sering menunjukkan perubahan warna, seperti kuning atau coklat pada daun dan batang. Hal ini bisa mengindikasikan adanya infeksi virus yang menghambat fotosintesis dan merusak jaringan tanaman. Yang kedua adalah pertumbuhan yang tidak normal.
pertumbuhan yang terhambat atau abnormal pada kultur jaringan. Planlet mungkin menunjukkan gejala seperti daun yang kerdil, pertumbuhan akar yang terbatas, atau deformitas pada batang dan daun. Lalu yang ketiga adalah bercak atau nekrosis. Munculnya bercak nekrotik atau daerah mati pada jaringan tanaman. Bercak ini bisa berupa titik-titik kecil atau area yang lebih luas yang menunjukkan kematian sel-sel akibat infeksi virus. Yang keempat adalah pembentukan kalus abnormal. Kultur jaringan yang terkontaminasi virus bisa membentuk kalus yang tidak normal atau warna gelap. Kalus ini mungkin tumbuh dengan pola yang tidak biasa dan sering kali tidak mendukung regenerasi planet yang sehat. Lalu yang kelima adalah penurunan kualitas dan kuantitas jaringan. Penurunan jumlah planlet yang berhasil tumbuh serta kualitas keseluruhan planlet yang dihasilkan. Ini termasuk penurunan panjang akar, panjang batang, jumlah daun, dan tinggi keseluruhan planlet. Berikut adalah tabel 2 waktu pertama kontaminasi. Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa kontaminasi terjadi pada perlakuan 5% dan 10% dengan waktu 5 atau 6 hari setelah subkultur pertama. Kontaminasi mungkin terjadi pada saat penanaman eksplan. Kontaminasi masuk bersama eksplan ke dalam botol. Kebersihan menjadi salah satu faktor penting pada kultur jaringan. Lalu jumlah planlet yang tumbuh. Jumlah planlet yang tumbuh pada subkultur pertama adalah 60, sedangkan pada subkultur kedua berjumlah 74 dari jumlah total setiap subkultur 100 eksplan. Planlet yang tumbuh selama penelitian tidak semuanya normal, khususnya pada perlakuan media dengan penambahan ekstrak daun pegagan. Planlet pada media perlakuan penambahan ekstrak daun pegagan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Lalu ada panjang akar. Akar planlet kentang memiliki akar dengan panjang yang berbeda antara subkultur pertama dan subkultur kedua. Pemberian ekstrak pegagan pada media kultur jaringan kentang memberikan pengaruh terhadap panjang akar yang muncul. Data panjang akar planlet kentang disajikan pada tabel kelima. Berikut adalah tabel kelima panjang akar. Ini adalah penjelasannya, yaitu hasil terbaik ditunjukkan pada perlakuan 0% dengan rata-rata panjang akar subkultur pertama adalah 0,6 cm dan subkultur kedua adalah 0,8 cm. Media MS tanpa penambahan ekstrak daun pegagan memiliki nutrisi yang mampu merangsang pertumbuhan akar. Panjang akar berpengaruh pada pertumbuhan planet. Semakin panjang akar, maka daya serap nutrisi semakin tinggi. Serapan nutrisi yang tercukupi akan mengoptimalkan pertumbuhan planet. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pemberian ekstrak daun pegagan pada media kultur jaringan kentang menghambat pertumbuhan eksplan kentang varietas Tejo MZ dan kurang optimal dalam menghambat kontaminasi oleh organisme. Ekstrak pegagan yang digunakan masih terlalu tinggi sehingga hasil tidak ada yang signifikan dan mengganggu pertumbuhan planet. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.